Api Pentakosta. Halo, sahabat rohani. Selamat datang di episode perdana podcast Renungan Harian Kristen. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah gerakan yang dimulai dari sekelompok kecil nelayan dan pemungut cukai yang kebingungan bisa bertumbuh menjadi sebuah iman yang mendunia? Jawabannya ada pada satu hari yang luar biasa, sebuah hari yang sering disebut sebagai hari ulang tahun gereja. Hari ini, kita akan kembali ke masa lalu, ke sebuah ruangan atas di Yerusalem, untuk menyaksikan dahsyatnya peristiwa yang dikenal sebagai Api Pentakosta. Mari kita bayangkan suasananya. 10 hari telah berlalu sejak Yesus terangkat ke surga. Para murid, sekitar 120 orang, berkumpul bersama. Mereka berada dalam penantian. Mereka mungkin bingung, mungkin juga sedikit takut, tapi mereka taat pada perintah terakhir Yesus. Jangan meninggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Sementara itu, di luar, kota Yerusalem sedang sangat ramai. Ini adalah hari raya Pentakosta atau Shavuot, salah satu dari 3 perayaan besar Yahudi. Orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia, dari Mesopotamia, Asia Kecil, Mesir, bahkan Roma, datang berziarah. Mereka berbicara dalam beragam bahasa. Di tengah keramaian inilah, sebuah janji akan segera digenapi. Tiba-tiba, Kisah Para Rasul 2 mencatat, dari langit terdengar bunyi seperti tiupan angin kencang yang dahsyat. Bunyi itu memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Ini bukan angin sepal-sepai, ini adalah suara kuasa ilahi yang tak terbendung. Lalu, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Mereka melihat sesuatu yang tampak seperti lidah-lidah api. Api itu bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini bukan api yang membakar, melainkan api yang menguduskan dan memberi kuasa. Seketika itu juga, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hal pertama yang terjadi adalah mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, sesuai dengan karunia yang diberikan Roh itu kepada mereka. Suara dahsyat itu tentu saja menarik perhatian orang banyak di Yerusalem. Mereka berbondong-bondong mendatangi sumber suara dan menjadi sangat bingung. Mengapa? Karena setiap orang dari mereka mendengar para murid itu, yang mereka kenal sebagai orang-orang Galilea sederhana, berbicara dalam bahasa daerah mereka masing-masing. "Bukankah mereka semua orang Galilea?" kata mereka. Bagaimana mungkin kita mendengar mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam bahasa kita sendiri? Sebagian takjub, tapi sebagian lagi mulai menyindir sinis. "Ah, mereka ini sedang mabuk anggur manis saja." Di tengah kebingungan dan cemoohan itulah, Petrus, nelayan yang beberapa minggu sebelumnya begitu takut hingga menyangkal Yesus 3 kali, kini berdiri dengan gagah berani. Roh Kudus telah mengubahnya. Dengan suara lantang ia berseru, "Saudara-saudara, orang-orang ini tidak mabuk. Ini baru jam 9 pagi. Apa yang kalian saksikan ini adalah penggenapan janji dari Nabi Yul, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Khotbah Petrus yang penuh kuasa Roh Kudus itu menusuk hati ribuan orang. Mereka sadar bahwa Yesus yang telah mereka salibkan adalah Tuhan dan Mesias. Mereka bertanya kepada Petrus, "Lalu, apa yang harus kami perbuat?" Petrus menjawab dengan jelas, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dan Alkitab mencatat hasil yang luar biasa. Pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang dalam satu hari. Peristiwa Pentakosta bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan percikan api yang memulai segalanya. Itu adalah momen di mana Roh Kudus turun untuk melahirkan, memberdayakan, dan mengutus gerejanya. Api itu tidak padam di Yerusalem. Api itu terus menjalar, dari generasi ke generasi, hingga sampai kepada kita hari ini. Kekuatan yang sama, Roh yang sama, yang mengubah para pengikut yang ketakutan menjadi saksi yang berani, adalah Roh yang sama yang dijanjikan bagi setiap orang percaya.
Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian Kristen. Di episode selanjutnya, kita akan mengikuti jejak salah satu tokoh paling dramatis dalam sejarah gereja, Saulus, sang penganiaya, yang akan diubah Tuhan menjadi Rasul Paulus. Sampai jumpa.